Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa bertemu di channel Yanti Rohaini yang akan membahas buku KIA, mengenai buku KIA yang baru. Yang dulu itu sudah dibahas. Sekarang buku KIA yang baru itu tampilannya beda. Jadi di dalam jilid dan di dalamnya itu sangat berbeda dengan yang dulu. Untuk buku KIA yang sekarang itu, buku KIA untuk ibu itu di sebelah apa, depan ya. Kemudian buku KIA yang anaknya itu di belakang, tapi kalau di belakang juga harus dibalikan lagi. Nah, supaya jadi ada buku KIA anak ya. Dibalikan lagi jadi buku KIA, jadi gini. Jadi buku KIA ibu, belakangnya pakai anak. Jadi sangat enak sekali ya bukanya, jadi tinggal dibalikan. Buku KIA ibu, kemudian anak tinggal dibalik cara bacanya ya. Untuk buku KIA ibu ini dari depan itu sudah sangat berbeda dengan yang dulu ya. Dari nomor buku dikeluarkan, tanggal, kemudian fasilitas kesehatannya sudah ada di depannya. Kemudian untuk di depannya ada gratis ya, gratis. Terus ada formulir P3K-nya ada, ini masih ada ya. Kemudian daftar isi. Di daftar isi pada buku KIA ibu ada daftar isinya double 2. Kemudian di buku KIA anak itu sama, ada daftar isinya. Kemudian petunjuk penggunaan juga ada. Di buku KIA untuk ibu ada petunjuk penggunaan, sama di buku KIA anak sama ada petunjuk, terus ada daftar isi. Jadi daftar isinya ya. Daftar isi kesehatan ibu itu terdiri dari catatan dan informasi. Kemudian catatannya mengenai kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, kemudian ibu menyusui, kemudian mengenai KB ya. Kemudian informasi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, neonatus, kemudian keluarga berencana, dan kelas ibu hamil. Nah, untuk kesehatan anak itu materinya lebih banyak dari kesehatan ibu ya, sampai halaman 50-an ya. Ada sampai 60 ya. Kalau buku KIA untuk anak itu sampai halaman 60 ya, jadi banyak. Sama ya. Jadi daftar isinya ada catatan dan ada informasi. Jadi di sini komplit mengenai identitas pelayanan kesehatan, STID TK ya. Kemudian ringkasan MTBS dengan halaman-halamannya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari informasi apa, jadi tinggal kita misalnya mau mencari informasi kelas ibu hamil, jadi langsung ada. Jadi kelas ibu hamil halaman 17, jadi tinggal kita buka ya. Kemudian untuk bayi, untuk anak, kita mencari misalnya kondisi balita, mengenai kondisi balita gimana, kita halaman berapa? Halaman 30. Jadi dengan daftar isi seperti ini memudahkan kita mencari apa yang diinginkan oleh kita. Kemudian petunjuk penggunaan itu ada untuk ibu dan keluarga, ada untuk kader, dan ada untuk petugas kesehatan. Petunjuk penggunaan buku KIA itu, jadi buku KIA itu berisi lembaran-lembaran catatan ibu hamil, ibu nipas, neonatus, semua yang ada ya, catatan-catatannya. Kemudian ada informasi-informasinya. Informasi apa? Mengenai informasi, misalnya informasi di ibu hamil, informasi ibu bersalin, informasi KB, informasi kelas ibu hamil. Kemudian buku KIA itu diberikan satu untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya apabila ada ibu hamil yang kembar, itu berarti diberikan buku KIA-nya 2 ya. Kemudian
apa yang harus dikerjakan oleh ibu ya, oleh ibu. Nah, itu ibu membaca dan memahami isi dari buku KIA. Jadi ibu harus membaca. Nah, membaca juga berarti harus dengan keluarganya. Jadi bukan ibu hamilnya saja. Jadi dengan keluarganya atau dengan suaminya. Jadi harus membaca dan memahami. Kemudian mencentang informasi yang sudah dipahami. Jadi mencentang informasi yang sudah dipahami, kemudian memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Ya. Kemudian memastikan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Terus menghubungi dinas kesehatan apabila ada pelayanan yang kurang atau dalam pelayanannya mendapatkan masalah atau kesulitan. Kemudian tugas kader ya, tugas kader ada 4, menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu dan keluarga. Kemudian mengecek pemantauan ibu mengenai dan dengan mencentang, kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu, kemudian mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, ini untuk tenaga kesehatan adalah melakukan KIE kepada ibu dan keluarga, terus menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga, mendampingi kader dalam pemantauan buku KIA ya, pemantauan buku KIA, mengisi tempat, mengenai hasil pelayanan dan melakukan tata laksananya. Itu mungkin petunjuk penggunaan buku KIA. Kemudian sekarang identitas. Jadi identitas itu sekarang komplit ya. Jadi ibu dan suami itu harus ada identitasnya, ada nomor NIK-nya, ya, pembayarannya berapa, BPJS, nomor BPJS-nya berapa, golongan darah, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, telepon, ya itu harus ada ya. Nah, itu mungkin untuk pertemuan yang pertama itu mengenai daftar isi pendahuluan untuk buku KIA. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada komen silahkan dicatat di dalam komentar di bawah ini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.